Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi usaha dan energi, yaitu materi kelas 11 semester ganjil. Di dalam materi ini kita akan belajar tentang konsep dasar usaha, kemudian energi kinetik, energi potensial, lalu kaitannya dengan usaha, kemudian hukum kekekalan energi mekanik. Oke, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar. Seperti ini, jika Anda mendorong tembok dengan gaya yang sangat besar, tapi temboknya tetap di tempat, maka berapa usaha yang Anda lakukan? Ya, jawabannya jelas sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena temboknya tidak berpindah. Jadi, berapapun besar gayanya, kalau tidak terjadi perpindahan, maka usahanya sama dengan 0. Yang kedua, jika ada sebuah balok berpindah 100 meter, tapi orang lain yang dorong, berapa usaha yang Anda lakukan? Ya, jelas juga 0, kan? Ya, kita tidak mengeluarkan gaya, tapi orang lain yang mengeluarkan gaya. Kemudian berikutnya, jika Anda mendapat nilai 60, kemudian Anda belajar untuk ikut remedial, tetapi juga dapat 60, apakah Anda bisa dikatakan pengusaha atau tidak? Nah, dalam konsep usaha ini, sekalipun kita tidak tidur semalaman untuk belajar, tapi kalau kemudian nilai ulangannya 60, maka dalam konsep usaha itu nggak ada usaha. Nah, usaha itu lebih kepada adanya perubahan. Itu kira-kira nanti perubahan yang dimaksud seperti apa nanti kita jelaskan. Nah, mana yang lebih susah menghentikan sebuah mobil yang melaju kencang dengan mobil yang melaju pelan? Ya, jawabannya tentu yang melaju pelan. Artinya nanti usaha itu ada kaitannya dengan kecepatan atau dengan energi kinetik. Mari kita masuk ke konsep usaha. Ya, jadi di materi vektor kita sudah belajar tentang perkalian titik. Salah satunya adalah konsep usaha. Artinya, kalau usaha menggunakan konsep perkalian titik, artinya usaha itu baru ada ketika ada komponen gaya yang sejajar atau searah dengan arah perpindahan. Oleh karena itu, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi kemana perpindahannya? Ya, kita cari gaya yang memindahkan benda itu. Misalkan seperti ini. Ya, ini ada gaya F arahnya ke sana, tapi baloknya pindah ke kanan. Berarti gaya yang dimaksud itu bukan gaya F ini, gitu ya. Kita cari gaya yang memindahkannya itu adalah F cos alpha. Gitu ya. Jadi yang kita pakai nanti adalah F cos alpha, bukan F ini. Kemudian diberi gaya F lurus ke kanan, dia pindah ke kanan ya. Berarti seluruhnya F inilah yang membuat benda itu berpindah sejauh S. Berarti nanti gaya memindahkannya adalah gaya F. Kalau ini adalah F cos alpha, jadi dia arahnya ke atas sana. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan menenteng tas ya. Jadi ini kita beri gayanya ke atas ya, tapi tasnya bergeser ke sana. Ya, jadi kita misalkan bawa tas kemana-mana, tetapi tasnya tingginya tetap ya. Kita beri gayanya kan ke atas, melawan berat gitu kan, tapi tasnya pindah ke sana. Jadi kita tidak memberi gaya mendorongnya ke sini atau menariknya dari kanan gitu ya, tapi arah yang kita berikan arah ke atas. Nah, ini konsepnya, karena tidak ada komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan, maka ini nanti usahanya sama dengan 0. Nah, kalau gitu mari kita lihat persamaan untuk menghitung usaha seperti ini. Ya, ini diberi gaya F gitu ya, tapi dia pindah ke kanan seperti ini, jauh S. Ya, maka perpindahannya adalah maka usahanya adalah perpindahan dikali komponen gaya yang searah perpindahan itu, yaitu F cos alpha dikali dengan S. Atau secara umum usaha itu adalah F kali S kali cos alpha, di mana alpha ini adalah arah perpindahan dengan gaya yang bekerja. Gitu ya. Jadi arah antara perpindahan dengan gaya yang bekerja. Kemudian kalau seperti ini ya, seperti tadi, ini gayanya lurus ke kanan, ini berpindah sejauh S. Ya, berarti langsung saja W sama dengan F kali S. Ya, kalau mau masukkan ke rumus dasarnya, F kali S kali cos 0 ya. Cos 0 kan 1, maka langsung saja W sama dengan F kali S. Kemudian, bagaimana kalau ada lebih dari satu gaya? Ya, jadi ini bisa kita hitung masing-masing ya. Ya, bisa usaha oleh gaya F-nya F kali S gitu ya. Kemudian usaha oleh gaya gesekan berarti F kali S cos 180. Nah, cos 180 berarti kan min 1, maka ini jadi min F kali S. Itu artinya nanti kalau ada gaya yang berlawanan dengan arah perpindahan, itu usahanya negatif. Nah, ini kalau kita ringkaskan, jadi F kurang F kali S. Dengan kata lain, kalau ada lebih dari satu gaya, maka
langsung saja jumlah gayanya dikali perpindahannya. Ya, jadi tidak usah dijumlahkan satu-satu ya, jumlahkan dulu gayanya supaya lebih gampang, lalu dikali perpindahan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Balok ditarik gaya 10 Newton pada bidang yang licin semua dan berpindah sejauh 10 meter. Berapa usahanya? F kali S tadi ya, 100 Joule. Nah, ini ada lebih dari satu gaya, berarti kita jumlahkan dulu kanan kurang kiri, 20 kurang 10, ya 10 gitu ya, kali 10 berarti sama dengan 100 Joule. Dan ini juga ada yang ke kanan, tapi yang kita pakai bukan yang 20 ya, tapi yang 20 cos 37. Ya, karena dia perpindahannya ke kanan, berarti kita cari komponen gaya yang arahnya ke kanan. Berarti 20 cos 37 itu 16, kurang 6 itu 10 kali 10, ya sama dengan 100 Joule lagi. Ya, bukan berarti saya mau minjam 100, enggak ya. Ini soal ini hanya sebagai perbandingan bagaimana cara kita menghitung usaha. Jelas ya? Ya, ini ada seorang anak namanya Dadan menarik dengan 20 Newton berpindah sejauh 15 meter. Berapa usahanya? Ya, usahanya sama dengan 20 kali 15. Ini sama 80 cos 37 berarti 64. Ya, 80 kali 0,864 dikali 10 berarti 640 Joule. Ya, yang ini usahanya sama dengan 20 kali 15 ya, berarti sama dengan 300 Joule. Yang ini usahanya sama dengan, ya W besar sebetulnya, 80 kali cos 37 itu 64. 80 kali 0,8 dikalikan 10, ya hasilnya sama dengan 640 Joule. Ya, itu kira-kira soal-soal yang berkenaan dengan usaha. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Tadi sudah ya. Nah, ini kalau ada lebih dari satu gaya, tadi sudah di 3 soal tadi. Boleh dihitung satu-satu gitu ya. Usaha oleh gaya 20 Newton, 20 kali 4, usaha oleh gaya 5 minus ya. Usahanya minus karena dia arah kerjanya ke kiri, dia pindahnya ke kanan, berarti minus 20 Joule. Nah, kalau dijumlahkan 80 kurang 20 60 Joule, atau langsung saja 20 kurang 5 15 kali 4 60 Joule. Nah, ini cara menghitung usaha kalau ada lebih dari satu gaya. Oke, mungkin demikian dulu konsep usaha. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang usaha dan perubahan energi kinetik, usaha dan perubahan energi potensial, dan hukum kekekalan energi mekanik. Masih ada 3 video lagi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.